السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله واهب الحياة وسالبها، المقيم الأجساد بالأرواح وقابضها، الذي خلقنا من تراب وإليه يصيرنا، ومن تراب عندما يشاء يقيمنا ويبعثنا. ونصلي ونسلم على المصطفى المختار الذي أطال الحديث بالموت وشدته والقيامة وأحوالها وأهوالها والجنة ونعيمها والنار وعذابها، فنبه العباد عن غفلتهم وخلصهم من حيرتهم ووجههم الوجه الصحيح إلى أن ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله، فإني أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله، فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعته وطاعة رسوله لعلكم tuflihun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan, diberkahi, dirahmati, dilindungi oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita, bil khusus kepada nikmat atas nikmat al-iman wal Islam, keimanan, keislaman, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita yakini sebagai tonggak penentu kebahagiaan dan keselamatan kita nanti dalam kehidupan kita di dunia maupun dalam kehidupan kita berikutnya nanti di hari akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita sering mendengarkan nasihat tentang ketakwaan. Kita sering diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ketakwaan. Bahkan setiap hari Jumat dalam khutbah Jumat kita selalu diingatkan dan diwasiatkan dengan wasiat ketakwaan. Tidak lain oleh karena ini adalah sesuatu yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan kita bahwa ketakwaan itu adalah keberuntungan. Keyakinan kita bahwa ketakwaan itu adalah ketenangan. Bahkan keyakinan kita sebagai orang yang beriman bahwa ketakwaan itu adalah surga. Tidak ada orang yang dipersiapkan baginya surga melainkan
karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Hal ini diingatkan oleh Allah di dalam banyak ayatnya. Innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah kemenangan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bersegeralah menuju surga, menuju ampunan Allah dan surganya, yang mana surganya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang kita hafalkan, kita sering mendengarkan, bahkan kita yakinkan dengan keyakinan yang kuat bahwa ketakwaan itu sesungguhnya adalah jalan utama untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang selalu mengupayakan dirinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka ditanya dan diminta untuk memilih antara mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala atau mendapatkan neraka, maka tentu mereka semua sepakat bahwa tidak ada yang tidak menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan orang yang penuh dengan dosa sekalipun, bergelimang kemaksiatan, penuh dengan kelalaian dan kedurhakaan, ketika ditanya mau ke surga atau mau ke neraka, maka pasti jawaban mereka sangat jelas. Selama mereka memiliki akal yang sehat, maka mereka pasti mengatakan mereka mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang secara nurani manusia, mereka pasti beranggapan bahwa tidak ada puncak kebahagiaan bagi seluruh manusia, siapapun dia, melainkan ketika mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ini di dalam Al-Quran. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tetapi kita mesti mengkonfirmasi harapan-harapan besar kita untuk mendapatkan surga. Apakah sejalan dengan apa yang sudah kita tunjukkan di hadapan Allah bahwa memang kita mengharapkan surga dengan harapan besar, atau justru harapan ini hanya sekedar harapan-harapan kosong yang tidak dibarengi dengan upaya untuk mendapatkan dan memantaskan diri kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin merenungkan dua pertanyaan besar yang berkaitan dengan harapan-harapan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berharap dengan pertanyaan ini hadir motivasi kuat dan juga hadir keinginan serta ikhtiar yang maksimal, sekali lagi untuk memantaskan harapan kita dengan apa yang sesungguhnya memang layak untuk kita dapatkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama,
yang mengiringi harapan-harapan besar kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang sudah kita persiapkan. Tanya dalam hati kita masing-masing. Kalau mau surga, maka bertanya ke dalam nurani kita masing-masing, apa yang sudah kita persiapkan untuk mendapatkan surga Allah. Surga Allah tidak hanya didapatkan dengan harapan-harapan saja. Surga Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan dengan menopang dagu atau sekedar membalikkan telapak tangan dan mengatakan saya mau surga. Surga Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah perjuangan dan pengorbanan totalitas yang memang sudah digariskan Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang yang mengaku beriman, yang menginginkan surga. Bahwa surga ini didapatkan dengan perjuangan, didapatkan dengan pengorbanan kuat, pengorbanan total, pengorbanan dan perjuangan yang maksimal. Sehingga mendapatkan surga itu butuh persiapan, persiapan yang matang, persiapan yang sempurna. Suatu waktu ada orang Arab Badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Karena hari kiamat ini salah satu pintu untuk memasuki alam akhirat, alam hisab yang pada akhirnya kita dihadapkan antara surga atau neraka. Arab Badui ini bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab secara langsung apa yang ditanyakan oleh Arab Badui. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepadanya, "Madza a'datta laha?" Kamu bertanya tentang hari kiamat. Memang apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Kalau untuk menghadapi hari kiamat saja, Nabi bertanya balik kepada Arab Badui ini, "Madza a'datta laha?" Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Padahal hari kiamat ini hanya satu proses yang nantinya akan dialami dan dilalui oleh umat manusia sebelum dia tiba pada pilihan antara surga dan neraka. Masih ada pilihan lain. Masih ada hari kebangkitan. Masih ada hari perhitungan dan pembagian kitab amalan. Ada sirat yang mana kita semua berjalan di atasnya, baru kemudian kita menuju antara surga atau neraka. Tetapi untuk hari kiamat saja, ketika Nabi ditanya tentang itu, Nabi balik bertanya, memang apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Artinya menginginkan surga mesti persiapan yang matang, persiapan yang panjang, persiapan yang penuh dengan pengorbanan dan perjuangan besar. Maka itu di dalam kesempatan yang lain ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pendampingnya nanti di hari kemudian. Kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, doakan saya untuk bisa mendampingimu nanti di akhirat." Artinya, doakan saya masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Kira-kira begitu yang dia minta. "As'aluka murafaqatuka fil jannah." Saya mau mendampingimu nanti di surga ya Rasulullah. Nabi mendengarkan permintaan sahabat ini. Nabi minta, ada yang lain tidak? Mungkin kamu mau permintaan yang lain saja. Tetapi sahabat ini mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya mau kamu doakan saya agar saya bisa mendampingimu nanti di surga. Nabi kasih kesempatan, pilih yang lain. Ini berat. Tetapi sahabat ini dengan cerdasnya mengatakan, tidak, itu yang saya minta ya Rasulullah. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tidak kemudian mengatakan, kalau begitu insyaallah kamu masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian yang kamu inginkan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu saya mewujudkan keinginanmu itu untuk mendampingiku nanti di surga
dengan memperbanyak sujud. Artinya dua hadis tadi ini memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa surga itu dipersiapkan, direncanakan. Sebagaimana kita mengharapkan harapan-harapan besar di dunia yang kita persiapkan dengan matang, maka begitu juga surga. Ada orang yang ingin menjadi pegawai negeri. Dia menganggap bahwa ini adalah sumber ketenangan dan kebahagiaan. Lalu mereka mempersiapkan dirinya untuk menghadapi berbagai seleksi agar dia bisa terpilih menjadi pegawai negeri. Ini yang kita lihat sehari-hari. Ketika ada orang yang menginginkan sesuatu di dunia, luar biasa persiapannya. Mengeluarkan harta yang tidak sedikit, mengeluarkan energi yang tidak sedikit, mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit, bahkan melibatkan banyak orang dalam persiapan mencapai kedudukan tertentu di dunia. Ada orang tua yang ingin memasukkan anaknya di sekolah kedokteran ternama. Apa yang dia lakukan? Dia mulai persiapkan sejak anaknya masuk SD. Begitu panjang prosesnya. Dia cari SD yang paling terhebat, yang ternama, yang terkenal. Dia cari SMP yang bisa menopang keinginannya untuk dia bisa jadi dokter hebat. Begitu juga setingkat SMA dan seterusnya. Artinya banyak orang yang justru bersabar di dalam mempersiapkan apa yang dia inginkan bertahun-tahun sebelumnya. Tetapi kenapa ketika kita mengharapkan surga, persiapan kita sambilan, persiapan kita hanya sampingan, hanya sekedar lalu begitu saja tanpa ada perencanaan yang matang, padahal mengharapkan surga yang di dalamnya tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam surga itu semua yang diinginkan oleh nafsu ada di dalamnya, dan semuanya halal. Semua yang bisa menyejukkan mata ada di dalam surga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kenikmatannya belum pernah dilihat oleh mata seseorang, belum pernah didengarkan oleh telinga seseorang, bahkan kenikmatannya belum pernah terbayangkan sedikitpun. Kalau ada bayangan-bayangan kenikmatan yang sempat terlintas di benak kita, maka yakinilah bahwa surga jauh di atas itu kenikmatannya. Tetapi persiapan kita hanya sampingan. Ini yang mesti kita tanya dalam hati kita, dalam keimanan kita. Kalau kita inginkan surga, memang apa yang sudah kita persiapkan untuk itu? Apa yang sudah kita perjuangkan untuk itu? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana akhlak kita? Bagaimana kesiapan kita untuk menghadapi berbagai tantangan-tantangan keimanan yang memang sudah dimutlakkan oleh Allah bahwa pasti orang beriman akan menghadapi tantangan-tantangan itu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Bagaimana mungkin kalian menghitung-hitung surga Allah padahal kalian tidak siap untuk menghadapi tantangan-tantangan dari Allah, sebagaimana tantangan yang sudah pernah diberikan oleh orang-orang yang beriman sebelum kalian yang juga mengharapkan surga. Artinya, sekali lagi, keinginan kita untuk mendapatkan surga ini keinginan yang mulia, sekaligus keinginan yang berat, yang harus dipersiapkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, surga itu dan semua jalan-jalan menujunya itu dikelilingi dengan sesuatu yang berat, yang tidak sesuai hawa nafsu. Khuffatil jannatu bil makarih. Jalan-jalan menuju surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak, kita benci, hawa nafsu kita tidak suka. Tetapi begitulah tabiat surga. Sehingga yang pertama yang harus kita tanyakan dan kita renungkan, lalu kita jadikan sebagai motivasi sehari-hari bagi kita untuk kita ikhtiarkan. Kalau kita menginginkan surga, tanyalah dalam hati kita, apa yang sudah kita persiapkan?
Yang kedua, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita menginginkan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, mari kita tadaburi pertanyaan yang kedua ini. Seberapa sering kita minta surga? Kita mau surga, seberapa sering kita minta surga? Seberapa sering kita hadirkan perasaan dan keinginan yang kemudian dinilai oleh Allah bahwa memang kita rindu surga? Seberapa sering lisan kita ini mengulang-ulangi as'alukal jannah, saya minta surgamu ya Allah? Jangan-jangan kita lebih sering meminta kepada Allah agar hutang kita terlunaskan, lalu itu saja yang menghiasi doa-doa kita. Atau kita lebih sering meminta, ya Allah, gaji saya ingin ditambahkan lagi setiap bulannya, lalu itu saja yang menghiasi doa-doa kita. Sebab apa yang sering kita minta itu sesungguhnya menandakan, membuktikan siapa diri kita dan apa sesungguhnya keinginan kita yang jujur. Ketika kita lebih sering meminta dunia, maka ini memberikan pembuktian di mata Allah Subhanahu wa taala bahwa memang kita lebih mengharapkan dunia daripada yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk sering-sering meminta surga, sering-sering meminta ampunan. Yang menuju jalan-jalan menuju surga adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah membuka diri untuk itu. Siang dan malam Allah buka diri untuk mendengarkan dan mengijabah siapapun yang meminta kebaikan. Dan kebaikan yang paling tinggi yang kita minta adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengajarkan kita untuk optimis. Kalau minta surga yang paling tinggi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdausal a'la." Kalau kamu minta surga yang paling tinggi. Tapi coba kita lihat dalam keseharian kita, dalam waktu-waktu mustajab yang kita hadapi setiap harinya, bahkan setiap waktu-waktu yang dinilai mustajab, apa yang kita minta di dalamnya? Apakah kita sudah meminta surga berulang-ulang? Coba lihat dalam salat kita. Berapa kali kita minta di dalam salat kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala serta kemudahan untuk untuk menempuh jalan-jalan menuju surga? Atau jangan-jangan sudah 1 bulan ini kita tidak pernah minta surga secara spesifik kepada Allah? Atau jangan-jangan memang kita selalu lupa bahwa kita memang butuh surga dan akhirnya permintaan mendapatkan surga ini tidak pernah menjadi hiasan dalam doa-doa kita. Kita selalu lebih fokus berdoa agar masalah kita selesai, agar bisnis kita terselamatkan, agar kita hidup rukun berkeluarga, agar kita dapat jabatan, pangkat dan kedudukan, agar kita dapat rumah yang hebat, yang megah, agar kita dapat kendaraan yang mewah. Tetapi kita selalu terlalaikan untuk minta surga. Padahal banyak sekali kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah, baik waktu maupun keadaan, di mana kesempatan itu Allah sengaja memberikan itu agar kita minta yang terbaik daripada kesempatan-kesempatan itu. Dalam sujud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat kepada Tuhannya dalam keadaan dia sujud. Apa yang kita minta selama kita sujud? Apa yang kita minta selama kita sujud? Apa yang kita minta setiap malam di sepertiga malam terakhir, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai momen untuk berkomunikasi dengan Allah Tabaraka wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini saya siapkan dan bagi orang yang meminta saya akan kasih. Bagi orang yang minta ampun saya akan ampuni. Orang yang berdoa saya akan terima doanya. Berlalu kesempatan-kesempatan ini, tetapi kita harus jujur mengatakan kita masih jarang minta surga. Padahal kalau ditanya kita mau ke surga atau ke neraka, pasti kita katakan orang bodoh itu kalau mau ke neraka. Tapi kenapa kita jarang meminta?
jarang berdoa, seolah-olah bahwa kita ini tidak pantas masuk surga sehingga kita tidak perlu berdoa. Atau jangan-jangan secara tidak langsung kita meyakini bahwa saya tidak butuh surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah perenungan kita pada Jumat yang mubarakah ini. Mengiringi harapan-harapan besar kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mendatangkan motivasi bagi kita semua, bagi saya pribadi dan juga para jamaah sekalian. Ja'alani Allah wa iyyakum minal 'amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa tubu ilaihi wa ya najatat taibin. Alhamdulillah haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala rasulihi wa abdihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha rabbakum alladhi antum bihi mu'minun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Nabi yang dinilai sebagai generasi terbaik, yang mendapatkan legalitas ridha Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu wa radu an. Allah ridho kepadanya dan mereka ridho kepada Allah. Mereka ini calon-calon penghuni surga. Bahkan 10 orang diantaranya dijamin surga padahal masih hidup. Tetapi sahabat-sahabat Nabi selalu membuktikan kerinduannya terhadap surga dengan persiapan-persiapan yang besar, menandakan bahwa betul-betul mereka menginginkan surga, rela kehilangan segala-galanya, tidak peduli harta, jabatan, popularitas, bahkan keluarga sekalipun. Kalau menghalangi jalannya untuk mendapatkan surga, dia tinggalkan. Mereka berkompetisi satu dengan yang lain untuk dapat surga Allah. Saling berlomba, tidak mau ketinggalan sedetik pun peluang-peluang untuk dapat surga. Padahal surga yang mereka inginkan, yang mereka perjuangkan, sesungguhnya adalah surga yang sama yang hari ini juga kita harapkan. Sama surganya. Mereka harapkan surga, kita harapkan surga, dan surga yang kita harapkan semua ini adalah surga yang sama. Tetapi mereka mengharapkan surga dengan persiapan yang begitu mantap, lalu kita mengharapkan surga dan menjadikan harapan itu sebagai angan-angan kosong tanpa upaya. Dan ini yang mesti kita benahi, kita perbaiki, kita evaluasi bersama. Bahwa kalau kita tidak mampu memaksimalkan diri sebagaimana ikhtiar maksimal yang sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi, maka setidaknya buktikan dalam menjawab dan mengimplementasikan 2 pertanyaan tadi yang kita renungkan pada khutbah yang pertama. Apa persiapan kita dan berapa banyak kita meminta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk kita semua agar kita bisa mengoptimalkan diri sebagai orang yang beriman, memantaskan diri mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya rahmat inilah yang kemudian
menyebabkan kita semua masuk ke dalam surga Allah dengan segala kenikmatan yang dipersiapkan di dalamnya. Olehnya itu, mari kita memanfaatkan waktu-waktu mustajab ini untuk meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan dan jalan-jalan untuk mencapai kenikmatan surga yang sudah dipersiapkan oleh Allah, dan juga memohon kesempatan untuk meminimalisir upaya-upaya kita yang bernuansa dosa yang bisa menghantarkan kita kepada neraka Allah Jalla Jalal. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula alladhi idza du'ita bihi ajabt wa idza su'ilta bihi a'tait. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.